Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rahul Yakin, CGP 10 dari Kabupaten Subang, berasal dari SDIT Al-Uqbah. Kali ini saya akan dibersamai dengan kepala sekolah, yaitu Ustaz Ma'am Maulina. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik saya. Oh yang manggilnya Ustazah atau Ibu ya? Iya, Ustazah Ustazah aja ya. Oke Ustaz, mungkin ya kita akan mencari tentang etika di sekolah, pendidikan sekolah, di mana banyak kasus-kasus sekolah yang Ustaz ambil keputusannya. Dalam masalah ini saya ingin menanyakan bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral di sekolah Ustaz. Ya, kalau dilihat dari dilematika etika gitu ya yang terjadi khususnya di SDIT Al-Uqbah, mungkin ada beberapa, mungkin di sini akan tidak semua coba disampaikan, namun lebih kepada yang sering terjadi bahkan setiap hari ataupun bahkan setiap pekan. Salah satunya adalah ada beberapa guru yang izin gitu ya ketika proses pembelajaran, yang dimana itu akan mempengaruhi eksistensi guru yang ada di kelas. Karena ketika 1-2 orang guru yang itu izin lalu tidak bisa masuk kelas mengajar, itu akan mengubah ritme yang akhirnya sedikit banyaknya akan banyak guru-guru yang akan digeser gitu ya untuk menggantikan atau hal yang lainnya. Sementara itu yang coba kita maksimalkan. Berarti banyak izin ya. Bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan sekolah selama ini untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Ya, ketika ada guru yang melakukan ataupun yang izin, karena kita akan fokus kepada guru yang izin, itu pastinya ada hal-hal yang kita pun akan melihat izinnya izin apa. Ada yang izin keluarga, kalaupun ada yang izin yang keluarga itu kita akan lihat, kalaupun misalkan di agenda keluarga tersebut, kalau guru tersebut tidak ikut di agenda keluarga, masih bisa tidak gitu ya. Ataupun misalkan guru yang sakit, kalau guru yang sakit pastinya kita tidak akan bisa mewajibkan guru harus tetap masuk lah, seperti itu. Sehingga ada sisi-sisi manusiawi barangkali gitu ya, walaupun memang ada aturan bahwa guru diharapkan tetap bisa mengajar di waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan jam pelajarannya. Namun juga di sisi yang lain kita harus melihat kondisi guru tersebut. Ada bisa jadi gurunya yang sakit atau ada keluarganya yang sakit, yang tentunya kita tidak bisa benar atau salah dari nikmat. Betul. Ya, Kita tidak boleh. Nah, itu ada rasa kemanusiaan yang kita melihat sisi itu yang harus kita maksimalkan. Berarti dalam hal ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustaz lakukan selama ini dalam menghadapi kasus seperti ini? Ya, ketika prosedur-prosedur seperti adanya guru-guru yang izin seperti itu, makanya kalau kita akan melihat berapa lama guru tersebut izinnya, ataupun dalam 1 bulan misalkan berapa hari lah seperti itu. Kalau seandainya memang dalam 1 bulan itu bisa sampai ke 4 ataupun 5 hari, maka yang akan kita lakukan adalah tentunya mengundang guru tersebut, mengkonfirmasi. Walaupun terkadang kan guru-guru tersebut ketika izin itu posisinya di hari haknya gitu ya, yang harusnya masuk, kan mungkin alangkah baiknya guru itu izin sebelum hari haknya lah gitu, ketika jam mengajarnya. Itu pun yang selalu kita awali, bahwa guru itu diundang oleh kita, diajak program konfirmasi yang diharapkan nanti kedepannya tidak seperti itu gitu ya. Dan tentunya apa yang kita lakukan tidak hanya menasihati saja, tetapi menguatkan, memotivasi guru. Betul kita memiliki waktu untuk izin gitu ya. Namun bagaimana caranya izin itu kita bisa mengambil skala prioritas. Kalau sekiranya di saat izin itu kita tidak harus hadir di kegiatan keluarga misalkan, lalu kita bisa fokuskan mengambil prioritasnya adalah mengajar, maka alangkah baiknya untuk mengajar terlebih dahulu yang diprioritaskan. Nah, motivasi itu, penguatan itu yang kami maksimalkan kepada guru, sehingga tidak ada penekanan yang lebih pada guru gitu ya. Tujuannya apa? Tidak kita tekan ya, biar guru pun beraktivitas di sini lebih enjoy gitu ya. Justru ketika kita berikan motivasi, justru dari guru itu sendiri yang menghasilkan motivasi tersebut gitu saja. Kalau misalnya ternyata
berkali-kali tetap tidak mengindahkan apa yang Ustadz laksanakan. Nah, kalau seandainya memang sudah beberapa kali kita nasihatin tetap masih melakukan hal yang sama, pastinya selain tadi diundang oleh kita oleh kepala sekolah selama 1 ataupun 2 kali gitu ya, tetap masih melakukan hal yang sama, kita akan meminta bantuan ke HRD yang akan mengkondisikan guru tersebut, memberikan pendampingan, sehingga mudah-mudahan diharapkan ketika guru tersebut sudah berkomunikasi dengan HRD ada penguatan yang lebih dari HRD, karena bisa jadi kalau sudah masuk ke ranah HRD itu akan muncul SP biasanya, SP1 seperti itu, yang mudah-mudahan ketika muncul SP1 itu akan guru tersebut tidak akan ada niatan untuk mengulangi kembali seperti itu. Jadi ada efek jerannya kayak itu ya. Harapannya seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi gitu ya. Hal-hal yang lebih memudahkan itu adalah kita lebih banyak ngobrol ya dengan guru tersebut, komunikasi, dan komunikasi ini tidak kita buat formal, kita santai gitu ya, bahkan tidak harus di ruangan saja. Ketika saya ngobrol dengan guru, misalkan dengan guru yang bersangkutan sedang posisinya baik itu di ruang guru atau bahkan di kantin sekalipun, kita akan ajak ngobrol di situ. Jadi tidak dibuat seperti formal seperti itu, dan justru ketika kita membangun suasana ketidakformalan seperti itu, justru lebih efektif. Guru bisa menyampaikan segala hal-halnya kepada kita dan kita pun bisa menerima, namun tetap kita maksimalkan untuk tanggung jawab memaksimalkan perannya sebagai guru di SDIT Al-Quwa seperti itu. Nanti pendekatan dan hati itu hati ya. Selanjutnya Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ustaz hadapi? Tantangannya ya, ada hambatan nggak? Tantangannya ya, apa? pasti di setiap guru itu kan pastinya ada yang bisa menerima gitu ya, adapun guru yang mungkin belum bisa menerima, yang sehingga dari guru yang belum bisa menerima itu ada dampak tersendiri lah, baik itu mungkin dari sisi ini bisa dari gestur, dari apa seperti itu. Namun secara keseluruhan hal-hal yang demikian itu justru menjadi motivasi bagi kami gitu ya di pimpinan SDIT untuk barangkali harus dibangun kembali komunikasi yang lebih menguatkan. Dan karena kalau seandainya kita tidak bangun komunikasi, ada kekhawatiran justru guru akan makin mengurangi kinerjanya, bisa jadi seperti itu. Maka kita akan coba bangun komunikasi sebaik mungkin, karena komunikasi baik pastinya mudah-mudahan harapannya bisa diterima dengan baik. Ya, seperti itu kita tantangan bagi kami ya di SDIT Al-Quwa. Itu saja. Apakah Ustadz memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Bagaimana menyelesaikannya? Apakah di tempat atau apa gitu? Kalau dilihat dari waktu, sebetulnya kami punya waktu khusus gitu ya. Misalkan setiap hari Selasa itu kita akan diskusi dengan para pimpinan, ataupun bisa jadi mengundang guru-guru yang tadi disampaikan seperti itu. Namun kita pun akan melihat juga kalau seandainya ada hal-hal yang seandainya itu harus segera ditindaklanjuti, maka kita akan langsung, namun tidak di tempat gitu ya pastinya, tetapi di hari tersebut kita akan coba mengkonfirmasi ke guru tersebut gitu ya atas hal-hal yang sudah dilakukan, dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat bagaimana kita mengambil sikap dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh guru tersebut gitu. Iya Ustaz ya. Terus adakah di balik layar nih seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ustadz membantu dalam pengambilan keputusan itu? Yang sangat membantu di dalam pengambilan keputusan pastinya selain kepala sekolah ada peran dari para wakasek ya. Wakasek ada wakasek kurikulum, kalau saat ini memang berhubungan dengan kurikulum, ada pun juga wakasek kesiswaan. Tetapi secara keseluruhan seluruh guru yang ada di SDIT Al-Quwa itu menginspirasi kita gitu ya untuk saling dalam hal memberikan kebijakan apa nih di dalam pengambilan keputusan. Jadi seluruh elemen yang ada di SDIT Al-Quwa itu adalah sumber di dalam pengambilan kita setiap keputusan. Jadi masukan-masukan walaupun memang ada peran-peran dari wakasek di dalamnya. Lahir nih.
dari semua yang telah Ustadz sampaikan ya, pembelajaran apa yang Ustadz dapat, yang bisa Ustadz petik dari pengalaman Ustadz ketika mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Ya. Yang paling banyak pengambilan pelajarannya itu adalah tentunya kita harus bisa memunculkan sikap empati kita kepada tim gitu ya, kepada guru-guru gitu. Karena bisa jadi setiap guru akan mendapatkan hal yang berbeda gitu ya. Ketika izin, ketika tidak masuk akan ada hal yang berbeda. Namun kita di sini dituntutkan khususnya para pimpinan gitu ya di SDIT, bagaimana kita bisa memahami rekan kerja kita, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai rekan kerja kita, karena bisa jadi dari faktor izin, dari faktor sakit itu bisa jadi karena aktivitasnya terlalu berlebihan di SDIT Al-Ukhwah seperti itu. Betul, bisa jadi kelelahan yang sehingga kita dituntut juga tidak hanya memang ada beban tanggung jawab di sana, namun juga beban tanggung jawab itu juga akan jauh lebih kuat manakala pimpinan bisa memahami perasaan, bisa memahami kondisi dari tim yang ada di SDIT Al-Ukhwah, sehingga ya yang kita dapatkan adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi, bisa membangun kepercayaan dengan tim, sehingga komunikasi dan kepercayaan di antara satu sama lain yang justru itu akan menguatkan kompetensi guru-guru yang ada di SDIT Al-Ukhwah. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan pengambilan keputusan Ustadz sudah ini ya sudah sesuai dengan hati dan Insya Allah mudah-mudahan ya. Mungkin demikian wawancara Sa'alna dalam penggunaan peserta sekolah untuk menghadapi dilema etika di sekolah. Cukup sekian kami, saya Ustadz Rayu dan kepala sekolah yaitu Ustadz Maun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rahit Yatin JGPS 10 dari Kabupaten Subang. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah yaitu Bapak Agus Irmansyah. Ya, Ustadz Agus Irmansyah. Ya. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah. Ya. Sehat selalu. Ya. Wawancara ini berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika dan pengambilan keputusan di sekolah SMPT Al-Ukhwah yang terkait beberapa kasus yang terjadi ya Ustadz ya. Iya. Nah, memandang dari segi ini nih, selama ini ya ada kasus ya. Bagaimana nih Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini Ustadz, terutama di SMPT Al-Ukhwah ya Ustadz ya. Iya. Dilema etika ya. Ya. Jadi dilema etika itu satu pertentangan antara kondisi yang keduanya benar ya. Tapi tidak salah juga. Tidak salah. Nah di sini kita menerapkan sekolah full day sampai dengan waktu belajar itu sampai dengan jam 3 sore atau jam 15. Nah di antara waktu pembelajaran tersebut memang ada kondisi-kondisi yang sangat rumit, berat, baik bagi siswa ataupun bagi guru. Khususnya jam terakhir setelah libur, terus menjadi suatu permasalahan ketika kondisi anak-anak yang harusnya istirahat dituntut untuk terus belajar. Begitupun kondisi guru-guru yang biasanya pulang lebih awal dituntut harus menyelesaikan tugas sampai dengan akhir, sampai dengan jam 3 sore. Jadi dilemanya itu dilemanya seperti itu. Di satu sisi tugas harus terpenuhi, di satu sisi anak-anak harus belajar dengan baik, tapi di sisi lain mereka punya kebutuhan saat belajar. Karena ini kebijakan baru ya Ustadz. Betul. Nah, berarti terkait kebijakan tadi ya, bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana nih Ustadz cara mengambil keputusan seperti itu? Tidak lepas dari 3 prinsip tentunya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan istilah end-based thinking. Nah, jadi pengambilan keputusan berdasarkan nilai akhir. Hasilnya harus seperti apa gitu. Berarti otomatis hasilnya itu harus anak-anak belajar kondusif, kemudian guru-gurunya juga masuk kelas dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilah rule based thinking.
Jadi rule based thinking itu kemungkinan seperti aturan ya, Ya, udah. menerapkan aturannya bisa dilakukan seperti anak-anak harus berada di kelas, kemudian guru juga harus tepat waktu datang ke kelas, Ya, betul. kemudian mengakhiri pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu berdasarkan aturan. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga ada yang istilahnya care based thinking, Peduli ya. kepedulian ya. Kita harus peduli, itu artinya kita harus memperhatikan kondisi anak, memperhatikan kondisi guru. Jadi kedua-duanya itu menggunakan perasaan, menggunakan Hati nurani. hati nurani ya, hati nurani kita melihat kondisi siswa jam terakhir seperti apa, kemudian guru-guru juga seperti apa, sehingga pembelajaran itu harus dikemas. Jadi langkah penyelesaiannya bagaimana pembelajaran itu menarik, kemudian guru-guru juga terpenuhi dengan bekalnya, bekal untuk mengajarnya, bagaimana mengajar yang menarik itu PR-nya. Jadi PR saya mungkin selama kurang lebih 1 atau 2 bulan ini menerapkan itu, mendampingi guru-guru supaya bisa mengajar di jam terakhir secara efektif, tentunya dengan hal-hal yang menarik seperti game, ice breaking yang mungkin dimunculkan dalam proses pembelajaran khususnya jam terakhir. Nah, selanjutnya Ustadz ya, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan, bagaimana cara mengondisikan pembelajaran itu supaya efektif dari siswa ataupun dari guru. Siswa yang mengikuti pembelajaran, kemudian guru yang mengajar seperti itu. Yang pertama dilakukan itu identifikasi kebutuhan. Jadi apa yang siswa butuhkan di jam terakhir, kemudian apa yang guru butuhkan untuk mengajar di jam terakhir. Nah, betul. Itu identifikasinya. Nah, kemudian dari setelah ditemukan kebutuhannya, kita lihat untuk memenuhi kebutuhan siswa ini siapa saja yang terlibat, stakeholdernya, baik itu guru-guru ataupun anak penunjang lainnya seperti itu. Kalau mungkin dari siswa, bagaimana cara dia mendapatkan pembelajaran tapi dengan kondisi yang enjoy, yang menyenangkan. Tentunya gurunya pun harus menyenangkan ketika belajar. Ya. Nah, untuk guru-guru, kebutuhan guru-guru itu lihat apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan misalkan penggunaan metode atau mungkin penggunaan strategi mengajar atau mungkin penerapan ice breaking. Nanti yang terlibat, guru-guru yang terlibat di jam terakhir tersebut kita fasilitasi untuk pelatihan seperti upgrading dan sebagainya, kemudian memberikan bekal untuk menjadi jam terakhir seperti itu. Berarti ada 2 langkah ya Ustadz ya? 2 langkah. Yang pertama mungkin identifikasi kebutuhan, yang keduanya siapa saja yang terlibat dalam kondisi tersebut supaya apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Ustadz, hal-hal apa saja nih yang selama ini yang dianggap Ustadz paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang barusan tadi, dalam etika tadi? Yang paling efektif? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ini, keputusannya itu adalah pembelajaran yang terakhir harus menarik gitu ya? Harus diikuti oleh siswa secara efektif, pembelajarannya pun menarik. Nah, ini yang paling efektif itu kita mengupgrade guru, karena kuncinya di guru gitu. Kita upgrade guru-guru tersebut sehingga bisa melaksanakan proses pembelajaran di jam terakhir dalam kondisi yang mungkin anak-anak sudah lelah ya, udah capek, capek dan sebagainya. Ditambah dengan terik matahari yang seperti ini, yang seharusnya anak-anak tidur, itu bisa menyajikan pembelajaran menarik. Itu upgrading ini kita lakukan. Upgrading ini kita fasilitasi dari internal ataupun dari ya internal tadi. Eksternal itu mendatangkan dari luar gitu, ataupun kita fasilitasi pelatihan online. Itu yang efektif. Jadi kuncinya di guru-gurunya dulu gitu, harus bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif. Itu bagaimana? Itunya ya. Oke, selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Ustadz dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang sangat tantangan menurut Ustadz? Tantangan sekali nih, hambatan. Mungkin udah umum ya, tantangannya itu bagaimana kita memotivasi guru-guru untuk bisa mengupgrade dalam berbagai program, baik itu program sekolah ataupun program mungkin yang dilaksanakan oleh pemerintah ya, seperti guru program dan sebagainya. Itu yang sulit, yang menjadi tantangan buat kita. Bagaimana guru-guru itu bisa meningkatkan potensinya, padahal mereka itu udah punya potensi gitu, tapi bagaimana mengembangkan dan
meningkatkan potensi tersebut. Pengembangan diri kayak gitu ya. Iya, pengembangan diri. Motivasi bagaimana dia mengembangkan diri sendiri. Nah, Kayak gitu ya. kan sekarang itu guru-guru udah ada di zona nyaman ya. Betul. Nyaman dengan mengajarnya seperti itu, kemudian nyaman juga dengan media, nyaman juga dengan buku sumber dan sebagainya. Pokoknya bagaimana guru-guru itu bisa potensinya meningkat tidak hanya dari sana. Mengembangkan soft skill ya. Khususnya untuk soft skill, untuk menunjang pembelajaran jam terakhir tadi gitu, yang dirasa emang sulit. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih, apabila Ustaz tadi memiliki sebuah perkara ada jadwal tertentu enggak dalam sebuah penyelesaian kasus ilmu etika? Apakah Ustaz misalnya ada guru yang itu menyelesaikannya di tempat atau dijadwal nih untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Ustaz jalankan? Ada prosedurnya dulu nih sebelum itu memanggil ke guru yang lain gitu kayak gitu. Tidak hanya guru mungkin ya, pada anak-anak pun perlu pemahaman karena kita kan kondisinya memang perlu menerapkan suatu aturan yang saling bertolak belakang antara kebutuhan anak dengan kebutuhan guru. Nah kita juga tidak hanya kepada guru, pada anak-anak pun kita fasilitasi untuk coba memahami dan coba bisa menghadapi kondisi seperti ini. Itu dalam refleksi kanan. Kita punya waktu untuk dari kelasnya masing-masing, kemudian membangun pemahaman yang sama terkait sekolah full day, kemudian terkait kewajiban anak dari pagi sampai sore seperti itu dalam belajar itu dibangun di anak-anak. Kemudian di guru-guru juga kita sama patokan, itu ada upgrading dan rapat makanan. Itu hari apa ya? Hari Jumat. Jumat jam terakhir kita menggunakan waktu tersebut untuk guru-guru berkomunikasi, sharing dan mengupdate diri seperti itu. Berarti untuk anak-anak hari Jumat sama waktu pas pembelajaran di jam kelas sama di kelas. Kemudian setelah beres nanti bersama guru-gurunya. Guru-guru siangnya. Oke, Ustaz ya. Nah, dalam ini adakah dalam tadi ya, dalam hal tadi penjadwalan dan tadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang tadi? Ada nggak seseorang yang membantu Ustadz? Yang membantu itu kepala sekolah pasti ya. Kemudian rekan-rekan guru juga. Di tim kurikulum itu ada rekan-rekan yang membantu. Ada timnya? Tidak tim, kita punya tim. Di kepala sekolah itu di manajemen. Oh ada. Manajemen. Kemudian di guru-guru di tim kurikulum kita ada timnya. Di tim kurikulum kemudian dengan manajemen kepala sekolah itu berusaha untuk mengupgrade guru-guru dan supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik. Jadi ada kolaborasi ya, ada kerjasama antara kita sebagai wakasek dengan guru-guru, tapi yang bukan tim guru-guru. Oke ya. Nah, Ustaz contohnya ini ya, dari semua hal yang telah disampaikan Ustaz tadi ya, pembelajaran apa yang telah Ustaz dapatkan petik dari pengalaman Ustaz selama mengambil keputusan dalam etika? Ya, kuncinya yang saya pelajari dan yang saya mungkin bisa ambil pelajaran sebagai pengalaman dalam konsep ilmu etika ini, bagaimana menerapkan care-based thinking. Jadi care-based thinking ini sangat diperlukan untuk memahami kondisi secara menyeluruh. Tidak hanya aturan yang kita tetapkan, tidak hanya hasil akhir yang kita ukur, tapi bagaimana kita menanamkan sikap empati, memahami kondisi siswa, memahami kondisi guru, dan ketika pun ada trouble di sana itu ada titik tengah. Titik tengah bisa memenuhi kebutuhan siswa, titik tengah juga bisa memenuhi kebutuhan guru, sehingga bisa harmonis kebutuhannya, kebutuhan siswa, kebutuhan guru. Jadi harus bijaksana kali ya. Bisa jadi seperti itu. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya, bijaksana bijaksini. Bijaksana pada siswa, bijaksini pada guru. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz Ya, atas sama-sama. jawabannya. Mohon maaf atas waktunya ya. Mungkin demikian penulisan dari kasus wawancara dengan wakil kepala sekolah terkait dilema etika. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.